Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Menjaga Eksistensi Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Penerapannya bagi Masyarakat di Era Globalisasi. Nah, sebelum memulai kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Rizky dan Dakte dengan 422 431017 sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya Yogi Putri Fadila Sibuan dengan 422 2131004 sebagai penyaji materi. Perkenalkan, saya Spio Lubis dengan 42231131044 sebagai penyaji materi. Perkenalkan, saya Cilena Listiono dengan 422331011 sebagai penyaji materi. Adapun rumusan masalah yang kami angkat yaitu yang pertama, bagaimana menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi. Yang kedua, bagaimana upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara bagi masyarakat di era globalisasi. Adapun materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cilin. Kepada Cilin saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beberapa suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, Indonesia harus memiliki landasan ideologi yang dapat menginklusi keberagaman. Ideologi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau Indiversity yang memiliki makna, walaupun berbeda-beda, pada hakikatnya Indonesia tetap satu, merupakan dua fondasi ideologis vital dalam konteks Indonesia yang multikultural. Tidak hanya berfungsi sebagai ideologi saja, Pancasila juga merupakan falsafah dan pandangan hidup yang merekatkan segala perbedaan, serta memiliki fungsi sentral dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, basis dari Pancasila pada dasarnya dekat dengan nilai-nilai budaya yang sudah lebih dulu dipraktikkan dan diamalkan masyarakat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila telah dirumuskan melalui diskusi panjang dan hati-hati oleh para founding fathers Indonesia. Setelahnya, lahirlah kemudian perangkat-perangkat negara seperti Undang-Undang Dasar, Sistem Ketatanegaraan, dan lain-lain. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Andi. Kepada Andi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, banyak kritik mengatakan bahwa Pancasila hanya slogan dan mitos saja. Ancaman lainnya adalah maraknya persoalan-persoalan sosial klasik seperti konflik-konflik sosial berbasis ras dan agama, pelanggaran HAM, dan ancaman radikalisme yang telah banyak memakan korban jiwa. Dalam hal radikalisme misalnya, beberapa penelitian dan lembaga survei seperti Setara Institute mencatat bahwa sebagian besar masyarakat di berbagai wilayah Indonesia bersikap intoleran terhadap perbedaan. Sedihnya, generasi-generasi kita begitu rentan dalam mengadopsi ideologi intoleran. Tidak hanya menginfiltrasi kaum muda, paham-paham radikal juga mulai menyusup ke badan-badan pemerintahan yang strategis. Merujuk pada kondisi-kondisi di atas, artinya Pancasila sedang dalam ancaman. Oleh karena itu, perlu upaya revitalisasi terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang efektif, konsisten, dan benar. Upaya yang dimaksud adalah bagaimana menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara bagi masyarakat, khususnya generasi muda dengan cara yang efektif di era globalisasi. Hal ini penting untuk dilakukan, jika tidak, keutuhan bangsa di masa depan akan mengalami ancaman yang serius. Selanjutnya akan disampaikan oleh Astio. Pada Astio, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat itu dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu melalui pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan juga penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Pemerintah melalui Kemendikbud harus menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif tanpa paksaan. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun fasilitas atau pos-pos budaya di semua wilayah dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan lokal yang ada di masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih atas pemaparan materi dari Asbio. Selanjutnya akan disampaikan oleh Cilin. Kepada Cilin saya persilahkan. Baik, kemudian yang kedua, penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Generasi muda adalah masa depan bagi ideologi Pancasila. Saat ini, paparan ideologi radikal mulai mengancam generasi muda kita. Pemerintah perlu memikirkan strategi yang efektif agar nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan nasional. Jika perlu, pemerintah bisa mengintervensi kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan tinggi. Ketiga, penegakan hukum. Nilai-nilai Pancasila yang ada dalam konstitusi telah tercermin dalam sejumlah peraturan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi untuk melindungi hak-hak warga negara. Pemerintah tak boleh segan-segan untuk menegakkan aturan hukum demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Saya kembalikan kepada moderator. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu pertama, nilai-nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Yang kedua, penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Dan yang ketiga, penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi mengharuskan kita untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya, dan agar intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.